Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan untuk hari Minggu kedua Advent. Dalam Minggu kedua Advent ini diartikan sebagai lilin kedua yang dinyalakan pada Minggu Advent itu diartikan sebagai cinta. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana ditampilkan kembali oleh penginjil Markus nubuat Yesaya berkaitan dengan kedatangan seseorang yang mendahului Mesias. Dia mengatakan, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Dan nubuat Yesaya ini terarah kepada Yohanes Pembaptis, ya. Di mana tadi kita mendengar dalam bacaan Injil, ya. Perutusan Yohanes Pembaptis adalah perutusan sebagai nabi. Dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi para pendengarnya. Tentu dalam hal ini sebagai bentuk tugas dari Yohanes Pembaptis, dia mewartakan pertobatan, lalu sebagai bentuk tanda tobat, orang-orang itu dibaptis. Ya, mereka dibaptis, lalu kemudian mereka diberi kesempatan untuk mengaku dosanya. Di sini tentunya Yohanes tadi dikatakan pada awal, ya, seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Dalam bacaan atau dalam Advent yang kedua ini, ya, bacaan itu dipahami sebagai atau inti utamanya adalah persiapan untuk kedatangan Mesias yang kedua kalinya, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentu dalam konteks Yohanes Pembaptis itu, ya, dalam posisi dia mewartakan pertobatan, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian ketika dia sedang mewartakan pertobatan, dia muncul, ya. Lalu kemudian dia meminta dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Hal itu tidak berarti bahwa Yesus itu berdosa, ya. Maka dia dibaptis oleh Yohanes, tetapi sebuah bentuk solidaritasnya Yesus
terhadap manusia, tapi sekaligus itu sebagai persiapan bagi dia untuk memulai tugas-tugasnya. Dia akan berpuasa di padang gurun, dan setelah itu dia kembali dan mewartakan apa yang menjadi misi perutusannya ke dalam dunia ini, menyelamatkan jiwa-jiwa ya, mewartakan, mengajarkan kebaikan Allah atau kehendak Allah kepada orang banyak pada waktu itu. Dan teman-teman, penting di sini Yohanes ya, diperkenalkan oleh gereja. Toh sosok Yohanes dalam bacaan Injil tadi hendak menegaskan kepada kita bahwa kita menyambut Tuhan yang datang tentunya ada persiapan dari kita ya. Dan konteks Yohanes Pembaptis, persiapan yang perlu itu adalah pertobatan, dan simbol yang diberikan adalah mereka dibaptis. Dan dalam konteks kita sebagai umat Katolik, kita mempersiapkan kedatangan itu dengan cara kita mengaku dosa, yaitu menerima sakramen tobat. Nah, sekiranya itu adalah suatu bentuk persiapan kita agar kita pantas ya menyambut Sang Mesias itu, agar kita pantas menyambut Kristus yang datang mengunjungi jiwa kita masing-masing, mengunjungi diri kita masing-masing. Sakramen tobat itu di mana kita di hadapan Allah, kita diharapkan mengaku dosa-dosa kita, dan tentunya menerima pengampunan dari Allah lewat gerejanya, serta kita diberi hukuman singkat ya. Misalnya sebagai bentuk pertobatan kita ya, kita mungkin diberitahu oleh imam mendoakan 10 kali Salam Maria, 10 kali Bapa Kami, doa tobat, dan sebagainya. Pokoknya tergantung apa yang disampaikan oleh imam dalam ruang pertobatan itu, dalam ruang pengakuan dosa. Teman-teman, saudara-saudari, sekiranya itulah persiapan kita ya, menyambut Kristus yang akan datang. Meskipun dalam konteks Advent yang kedua ini dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, tetapi di situ poin pentingnya adalah kita diajak untuk bertobat. Ya, kita bertobat, kita pantas sesungguhnya ya menyambut Dia yang akan datang. Dan tidak hanya berhenti di pengakuan dosa, tetapi di samping itu kita berjanji untuk dilahirkan kembali dalam hal kita setidaknya itu berbalik dari perbuatan kita yang lama kepada suatu perbuatan yang baru yang dikehendaki oleh Allah sendiri ya, yang diajarkan oleh gereja, mengasihi sesama dan meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Meskipun kita tahu kita lemah, tetapi usaha dan perjuangan kita untuk meninggalkannya, setidaknya di situ kita ada niat. Tuhan senantiasa menghargai niat manusia yang mau bertobat. Meskipun Tuhan tahu juga bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, tapi niat kita untuk bertobat itulah yang penting ya, yang digarisbawahi. Dan berusaha terus-menerus untuk memperbaharui diri ya, sehingga sedikit demi sedikit, setapak demi setapak kita menuju ya paling tidak sebuah kesadaran iman bahwa hidup kita berharga di mata Allah, dan kita pun dipakai oleh Allah untuk mewartakan kehendaknya, mewartakan apa yang menjadi inti ajarannya lewat gerejanya tentunya ya, yaitu kebaikan, mengasihi sesama, bertindak adil, berjujur, bertanggung jawab, setia, dan sebagainya. Kiranya itulah ya gambaran diri kita, atau ya suatu usaha yang mesti kita lakukan, yang mesti kita mulai, yang mesti kita sadari sebagai bentuk
ekspresi tobat kita dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, semoga bacaan Minggu Advent yang kedua ini semakin meneguhkan iman kita dan memantapkan persiapan kita menyambut Kristus yang akan datang. Amin.